wala kumudin jawadid. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sawarana 2, serta yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Sawarana 2. Kemudian yang saya hormati pemateri pada hari ini. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini yang insya Allah berkah dalam rangka acara pemaparan materi aksi nyata tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Teli Rosmawati selaku CGP Angkatan 10. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan kepada Kepala Sekolah SDN Sawarana 2, yang ketiga penyampaian materi, kemudian yang terakhir penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepala yang terhormat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Pemateri, Ibu Teli Rosmawati SPD CGP Angkatan 10 tahun 2024. Dan yang paling saya banggakan dan yang paling saya cintai itu Bapak Ibu Guru hebat SDN Sawarana 2 Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Sehingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024 di SDN Sawarana 2 ini dilaksanakan kegiatan aksi nyata berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh Ibu Teli Rosmawati. Tanpa salawat serta salam kita serahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru hebat, pada hari ini adalah kesempatan baik kita untuk mencari ilmu, berbagi ilmu. Alhamdulillah, Ibu Teli dari CGP dari Angkatan 10 akan memberikan ilmu, akan berbagi ilmu ya kepada kita semua. Ilmu-ilmu dari para calon guru penggerak sangat bermanfaat sekali buat kita semua, karena ini adalah ada kaitannya untuk perbaikan kita di sekolah ya, baik perbaikan kita antar Bapak Ibu Guru hebat, juga dari Bapak Ibu Guru dan peserta didiknya. Yang paling utama ini adalah bermanfaat sekali ilmu ini untuk kita semua. Maka dari itu saya berharap Bapak Ibu Guru hebat memperhatikan dan nanti setelah mendapatkan berbagi ilmu dari Ibu Teli, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita, yaitu di SDN Sawarana 2. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ibu Teli di CGP Angkatan 10 ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Ibu Teli untuk berbaginya, untuk sharing mengenai ilmu tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif bagi sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata budaya positif dengan tema berbagai pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif di SDN Sawarana 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Teli Rosmawati.
Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada pengatur acara. Sebelum penyampaian materi, yang saya akan lakukan adalah biasa ya, ada kita bukan speaking ya, permainan dulu ya. Kita akan bermain. Siapa yang pernah dengan permainan warna? Di sini kita lihat ya, kita bermain dulu permainan warna. Yang pertama, ada apa? Ada apa? Ada apa? Tas ya. Berwarna apa? Pink atau merah muda. Yang kedua, kuning apa? Buku. Buku berwarna kuning. Terus ada bunga mawar berwarna biru. Ada sepatu berwarna apa? Putih. Terus ada baju berwarna hijau. Topi merah. Kaos kaki ungu. Ini saya sengaja dituliskan sesuai dengan warna. Nah, kita acak. Saya kalau bilang tas berarti berwarna putih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulangi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya, ini untuk konsentrasinya. Kalau saya bilang tas berarti berwarna apa? Putih. Kalau saya bilang buku berwarna pink. Kalau saya bilang bunga berwarna kuning. Kalau saya bilang sepatu berwarna hijau, ya. Kalau saya bilang sepatu berwarna hijau. Kalau saya bilang baju berwarna pink. Kalau saya bilang topi berwarna ungu. Kalau saya bilang kaos kaki berwarna merah. Siap? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap ya? Siap. Percobaan. Siap. Sepatu. Tepuk tangan. Konsentrasi ya. Bunga. Ya. Masih konsentrasi ya. Sekarang kaos kaki. Durasi, konsentrasi. Siap ya, ulangi lagi. Sekarang cepat. Bisa? Cepat bisa? Bisa ya? Gak boleh ditulis, gak boleh ditulis. Kita boleh ditulis. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Baju. Anak muda. Ayo, baju. 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 Cung yang merah muda. Ada biru. Mana yang betul? Hah? Bukan ungu, merah muda. Konsentrasi dimulai. Siap ya? Ulangi. Anu nomor lengkap terang. Orang ngiringan. Ya siap. Siap ya? Buku. Buku. Ayo. Buku. Buku. Ayo. Ayo. Apa? Buku? Biru. Apa lagi? Ayo. Buat? Launching. Ya, tepuk tangan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada nama Gancang. Ya, Gancang. Siap. Amin dulu. Amin. Lumayan. Baju
Sepatu. Merah kota. Merah kota, ungu, hijau. Pak Iman. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baju merah muda, topi ungu, sepatu hijau. Siapa aja yang mau? Cuy, Kutilan. Oh, dulu. Ini berarti konsentrasi ya. Ini berarti konsentrasi. Ini namanya buku baju merah muda, buku biru, kaos kaki tadi teh udah. Tas bodas, baju biru merah muda. Kaos kaki biru. Kaos kaki merah. Kita lihat ya, kita lihat. Baju warna apa? Tadi merah muda. Kalau topi ungu, kalau sepatu hijau. Tepuk tangan. Tadi tidak, berarti sekarang satu lagi ya, satu lagi. Ungu, jadi ungu. Bunga, buku, tas, kaos kaki. Ayo, terakhir. Buku, bunga, tas, kaos kaki. Bulan sih. Bunga kuning. Tas hijau. Tas putih. Tas putih. Sepatu hijau. Tepuk tangan terakhir. Konsentrasi. Kita lihat ya. Buku warna apa? Biru. Tas putih. Kaos kaki merah. Topi baju pink. Tepuk tangan. Ini bisa diinikan pada anak didik kita untuk melatih konsentrasi ya. Konsentrasi di kelas tidak hanya warna, bisa dengan angka ataupun dengan yang lainnya. Mungkin untuk SD-nya gitu dulu, langsung ke materi ya. Akan mengambil aksi nyata yaitu budaya positif, berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif di sekolah kita di SDN Samarinda 2. Yang pertama, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dengan latar belakang, saya melaksanakan aksi nyata ini, pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif, akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga siswa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segi restitusi. Tentang keyakinan kelas segitiga restitusi, oleh karena itu dilakukan sosialisasi dulu di SDM kita. Nah, saya melatar belakangi mudah-mudahan dengan adanya ini kita semua bisa mengambil ilmu yang baik yaitu tentang budaya positif, bukan hanya untuk diri kita tetapi kepada murid peserta didik, supaya anak-anak itu nyaman di sekolah, aman, terus selalu bergembira, tidak ada yang sedih. Bagaimana kita menanamkan budaya positif itu kepada anak didik kita sebagai guru. Dengan tujuan diadakan aksi nyata ini yaitu guru mendapatkan pemahaman mengenai keyakinan kelas. Jadi sebelum diadakannya budaya positif, salah satunya yaitu dengan keyakinan kelas. Jadi satu kelas itu mempunyai, nanti saya akan bahas keyakinan kelas itu seperti apa, dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Tolak ukur dari budaya positif ini
yaitu dengan satu, yaitu guru itu dapat memahami konsep. Yang pertama itu konsep pembuatan dari kelas dulu ya, dari kelas dulu keyakinan kelas. Jadi nanti setelah saya jelaskan budaya positif ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa melaksanakannya dan bisa membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Dan penerapan segitiga restitusi. Kedua, adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas. Jadi otomatis kelas, pasti setiap kelas itu berbeda keyakinan kelasnya, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan sampai kelas 6 itu pasti berbeda keyakinan kelasnya. 3, guru mampu menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti saya akan bahas. Ya, segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Tentunya di kelas pasti, bukan pasti, ada saja permasalahan di kelas. Entah itu anak kurang belajar atau apapun. Dukungan dengan izinnya, atau nuhun terima kasih banyak pada kepala sekolah dengan izin mengadakan aksi nyata ini, serta rekan-rekan semua yang mendukung acara aksi nyata ini, saya benar-benar berterima kasih banyak. Kedua, dukungan dari rekan sejawat atau guru yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Adapun konsep-konsep inti modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Terakhir, ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang pertama saya akan menjabarkan perubahan paradigma belajar. Pada zaman kolonial Belanda dulu, kita tidak mengalami ya, tapi orang tua kita mengalami. Rakyat itu hanya diajari berhitung, menulis, membaca dengan seadanya. Dan untuk kepentingan itu juga untuk kepentingan kolonial. Jadi tidak seluruh bangsa Indonesia kita itu pada waktu zaman kolonial Belanda itu diharuskan belajar. Jadi hanya beberapa rakyat. Jadi dipilih sama kolonial Belanda itu tidak semua, tapi beberapa orang yang menurut mereka itu menguntungkan kolonial Belanda. Kalau kiranya tidak menguntungkan, mereka pun tidak mengajari. Tidak seperti sekarang ya. Pendidikan yang kedua yaitu pendidikan paradigma baru. Nah, di sini di pendidikan paradigma baru, pendidikan sudah mulai. Bangsa kita sekarang sudah diwajibkan ya pendidikan itu di bahasa Indonesia itu semua harus minimal berapa tahun? 12 tahun ya, 12 tahun. Jadi sekarang sudah ada kemajuan pendidikan di Indonesia, yaitu selain diwajibkan belajar, juga pendidikan berpusat pada murid. Nah, ini nama pendidikan itu harus berpusat pada murid. Jadi guru tidak seenaknya. Kalau dulu guru berpusat pada guru, apapun harus guru. Sekarang tidak. Jadi berpusat kepada murid. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi kalau dulu itu menurut Pak Guru teh, sekarang tidak. Jadi berpusat pada murid. Jadi murid diajak bicara bagaimana kita mendekati murid dari hati ke hati. Kalau dulu kita ada merasa takut ke guru itu ya. Kalau ini dulu kan kalau ada guru juga bukan atau apa gitu ya. Nah kalau di sini jadi harus murid jadi berpusat pada murid. Nah pendidikan paradigma baru menurut Kemdikbud-Dikbud tahun 2022, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan motif belajar Pancasila. Nah, berpusat pada murid ini di situ, jadi tidak menyamaratakan siswa. Kadang kita kan suka sama aja, di sini tidak. Jadi berpusat pada murid ini, keinginan murid itu bermacam-macam. Nah harus misalnya ada seorang yang suka menari, ada yang suka sepak bola, ada suka yang lainnya. Jadi dipisahkan antara yang suka ini
suka menari, suka sepak bola dan yang lainnya. Terus dengan tahapan perkembangannya, terkadang anak itu yang bisa membaca, kalau di kelas 1 ya, yang bisa membaca dan yang belum bisa membaca itu jangan disatukan. Jadi harus terpisah, pembelajarannya pun berbeda. Beda pembelajaran paradigma baru. Nah, nih profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Masih ingat nyanyinya? Ya. Semangat! Ulang nyanyilah profil Pancasila. Siap? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih, masih ingat ya nyanyiannya. Nih, profil Pancasila itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja anak didik kita harus memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global, ya. Tentu saja harus berwawasan global, tidak hanya Indonesia saja. Di luar pun harus berkepribadian global, ya. Mandiri. Nah, kita harus mendidik anak didik kita itu mandiri, tidak masuk ke sekolah diantar sampai depan. Dibiasakan mandiri, ya. Bergotong royong, kita pun dididik untuk membiasakan bergotong royong kepada murid-murid kita, kepada peserta didik kita. Contohnya, bila ada yang sakit, kita biasakan menengok. Terus yang misalnya yang tidak punya uang jajan, biasakan kita tumbuhkan berbagi, ya. Bernalar kritis, ya, sama. Jadi peserta didik GSD pun kita harus dilatih anak didik kita itu untuk bernalar kritis, kreatif. Sekecil apapun kita sebagai pendidik, anak didik kita mempunyai kreatif, apapun itu bentuknya, kita harus menghargainya. Ya, jadi jangan bilang lah begini, jangan. Jadi sekreatif apapun, sekecil apapun kreatifnya itu, kita harus menghargainya, walaupun dengan kata-kata yang baik. Anak akan termotivasi. Kedua, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin, ya, siapa? Disiplin. Disiplin itu biasanya harus, ya, ada kata patuh, harus gitu ya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita sebagai pendidik, yaitu tujuan kita adalah dengan didisiplinkan positif ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, minimal diri sendiri untuk diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi luas, ya, kebajikan yang universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar dirinya itu sendiri. Jadi motivasi dari intrinsik itu dari dalam, dari dirinya sendiri dulu, bukan dari luar. Itu disiplin positif yang kedua. Nah, di sini masih disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah atau ancaman atau hukuman. Nah, disiplin positif ini dibiasakan ke anak itu bukan karena ingin hadiah. Jadi biasanya guru kan, siapa yang paling pertama mengumpulkan tugas, nanti ibu kasih sesuatu, misalnya kasih hadiah. Nah, disiplin positif ini bukan seperti itu. Jadi udah tumbuh pada dirinya sendiri, udah saya harus mengerjakan tugas tanpa harus ada imbalan atau hadiah ataupun ancaman. Jadi bukan karena mengerjakan tugas itu takut karena nanti dihukum sama ibu guru misalnya. Tidak. Di sini disiplin positif itu kita sama-sama belajar. Jadi membangkitkan pada diri anak supaya mengerjakan sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Jadi bukan karena hadiah, bukan karena takut kepada gurunya, takut misalnya dihukum atau segalanya, tapi memang tumbuh dari dirinya sendiri, dari
siswanya sendiri dari intrinsik ya, dari dalam dirinya sendiri sudah dibiasakan kalau ada tugas apapun bukan karena apa-apa tapi dengan dirinya sendiri, dengan keikhlasan dirinya sendiri. Nah sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Blaser dan Coach Teori. Satu, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Saya akan bahas satu persatu. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Tentu saja, apa saja untuk bertahan hidup? Makan, minum, ya, rumah. Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kita butuh ya kesehatan, rumah, dan makan. Contoh, ada contoh kasus yang terjadi di sekolah. Dasar ialah ketika ada anak yang selalu meminta bekal pada temannya. Di kelas saya ada, ya. Nah, dari kasus ini, saya selalu bilang, dipanggil kenapa? Ternyata dia tidak pernah diberi bekal. Sedangkan anak didik atau murid kita itu sekarang pasti uang bekal itu ya, apalagi di daerah kita banyak pedagang-pedagang. Ya, itu ya salah satu contohnya. Jadi ada yang tidak diberi bekal oleh ibunya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Nah, di sini kadang ada anak anu somanja kagul teh. Di saya bukan kasih ada yang diperhatikan ada. Kita sebagai guru harus tahu anak ini kenapa ya di kelasnya itu ya bukan saya ingin perhatikan secaper begitu ya, caper terus kadang bermain sendiri atau kadang anak didik yang diam dia supaya membuat kelas itu gaduh. Ternyata setelah diselidiki dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Jadi dia ingin di sekolah itu ada yang memperhatikan. Jadi bagaimana caranya? Ya kita sebagai pendidik otomatis harus tahu latar belakangnya dulu kenapa, terus diraih anak tersebut. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Nah, ya yang pertama itu anak-anak itu biasa caper, terus kayak ingin diperhatikan oleh gurunya. Ketika sudah dia suka dengan gurunya, otomatis dia akan nyaman, akan akrab dengan yang lainnya. Selain suka dengan gurunya, tentu saja harus nyaman di kelas. Di kelas itu dengan teman-temannya juga bisa akrab. Selain dengan gurunya yang perhatian, teman-temannya pun perhatian, otomatis mereka pun akan betah di kelas ataupun di sekolah. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ketika di satu kelompok tidak mereka mau atau tidak nyaman, otomatis kelompok itu pun tidak akan jalan. Itu ya, kedua kebutuhan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebebasan bukan berarti di sini kebebasan itu bebas anak didik kita itu, murid kita itu bebas sebebas-bebasnya tidak. Tapi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Betul ya, anak didik itu kalau ada materi baru, kalau kita sering praktek apapun, praktek misalnya kelas 4 itu tentang tonton baru dari Aqua gitu ya, mereka itu bersemangat. Oh ini baru, hal yang baru. Jadi mereka juga akan mampu mengekspresikan masing-masing berbeda. Saya seperti ini, setiap kelompok pasti mengekspresikan berbeda-beda. Tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi di kebutuhan anak kebebasan ini, anak didik kita tidak akan terpengaruh oleh teman-teman kita. Dia tetap dengan pendiriannya sendiri. Contoh kasus di sekolah dasar, ada anak yang selalu diberikan bekal makanan. Ya, diberi bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah
Dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Nah, dari kasus ini, coba apa yang harus ditemukan dari kasus ini? Jadi setiap hari itu ibunya memberi bekal kepada anak ini dengan bekal yang sama. Contohnya misalnya kalau dengan telur terus setiap hari. Ketika melihat anak-anak yang lain bekal yang berbeda, dia mau. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bekal yang berbeda dengan teman-temannya. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi di kelas itu jangan terlalu tegang. Anak-anak juga butuh ekspresi, terus butuh kesenangan. Jadi jangan terlalu serius. Anak-anak juga butuh bermain, tapi bermainnya juga bermain mendidik. Ya. Terus kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi kalau anak-anak, biasanya anak-anak dipikir senang atau konsentrasi, beda dengan yang tidak disukai. Contohnya pada matematika, anak itu kurang. Tapi kita sebagai pendidik harus bisa mengolahnya supaya anak didik kita itu bermain tetapi sambil belajar. Itu. Mereka juga suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Jadi ketika anak-anak ini dapat kebutuhan akan penguasaan ini, ketika anak-anak ini menyukai apa atau keterampilan apa yang anak miliki, kita harus menghargai. Jadi anak-anak itu lebih senang, lebih rasa percaya dirinya itu muncul. Jadi yang tadinya tidak pede, tidak kurang percaya diri, ketika kita angkat, ketika apapun itu, dalam hal apapun, sekecil apapun, kita dengan kata-kata saja yang baik menghormati anak-anak, menghormati anak didik kita, mereka akan senang. Mereka akan suka selalu mencoba hal yang baru. Dengan ini pasti ibu juga akan senang. Jadi selalu memberikan hal-hal yang baru. Tidak boleh menyalahkan anak ketika mereka melakukan apa, membuat sesuatu apa. Kita harus menghargai dengan kata-kata yang mengenakan anak. Jangan menyalahkan sehingga drop ya gitu, anak itu tidak mau lagi mengerjakan. Justru kita sebagai pendidik berusaha untuk menyemangatinya. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita mempunyai motivasi pada diri kita sendiri sebagai pendidik, otomatis kita juga harus tanamkan motivasi itu pada peserta didik. Bukan hanya pada diri kita, tetapi bagaimana caranya memotivasi peserta didik dengan tujuan supaya pembelajaran berlangsung dengan baik. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang berasal dari luar ya. Ekstrinsik itu dari luar. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut. Nah, ya, itu maksudnya ekstrinsik. Murid melakukan sesuatu hal, mengerjakan tugas, takut dimarahi oleh guru. Nah, itu ya, yang berasal dari luar. Murid juga melakukan disiplin dirinya dikarenakan ingin mendapat sesuatu. Itu ekstrinsik. Misalnya, saya mengerjakan tugas paling utama dan ibu akan memberikan hadiah. Nah, itu termasuknya motivasi ekstrinsik. Yang kedua,
Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal pada dirinya, dalam dirinya sendiri. Jadi dia mampu menghargai nilai-nilai dirinya sendiri, bukan karena hukuman ataupun hadiah, tapi dia benar-benar bertanggung jawab memotivasi dalam dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar. Jadi sadar pada dirinya akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Terus adapun konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya non ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu, kita ingin anak didik kita itu disiplin tapi dengan cara yang ini. Niatnya kita baik untuk memotivasi peserta didik siswa ke arah yang baik, tapi dengan ada iming-iming hadiah atau penghargaan ataupun hukuman. Kalau hukuman satu menyakitkan anak, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahannya karena hukumannya jadi murid tidak jujur. Karena murid menjadi rendah diri. Walaupun penghargaan atau hadiah tidak efektif, ya, karena murid pun melakukannya bukan sadar, bukan keinginan dirinya sendiri, tetapi memiliki nanti juga dikasih hadiah. Nah, itu ya, yang satu tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Ya, ketiga, mematikan kreativitas. Keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang kan di kurikulum merdeka sudah tidak ada ranking ya. Kalau dulu itu ada ranking, kalau sekarang itu tidak ada ranking. Kelima, merampas hak menghargai dirinya. Itu ya, konsep disiplin yang gagal. Nah, yang kedua yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya dengan sukses, kalau tadi kan dengan hukuman atau hadiah, kalau ini konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi satu, penguatan jangka pendek. Kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Ketiga, stimulus dan respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol yang ada pada dirinya dipegang oleh dirinya sendiri. Kelima, murid bersemangat. Ketika ada masalah, ada kesalahan pada dirinya, di restitusi itu murid bersemangat untuk melakukan atau memperbaiki kesalahannya. Kesalahan yang sudah dibuat, murid itu akan segera memperbaikinya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu yaitu sebuah cara bagaimana menanamkan disiplin kepada murid. Yang pertama, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Lawson tahun 2004. Jadi restitusi itu menyadarkan peserta didik untuk dari kesalahannya untuk segera memperbaiki kesalahannya untuk ke lebih hal yang positif. Ciri-ciri dari restitusi. Satu, menguatkan dan fokus pada solusi. Kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi kita sebagai pendidik, satu itu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak boleh menyalahkan anak. Ketika ada suatu permasalahan di kelas, kita panggil anak. Kita tidak boleh menyudutkan anak yang bermasalah, tetapi kita harus bisa mengambil solusinya seperti apa. Kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita lihat dulu karakter anak ini seperti apa. Jadi bukan langsung menjadi dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan yang mereka lakukan, tetapi peserta didik itu mampu. Oh, ketika mempunyai masalah harusnya seperti ini peserta didik itu. Jadi yang ketiga itu bukan menebus kesalahan mereka, tetapi belajar dari kesalahan yang mereka lakukan supaya tidak terjadi lagi, tidak mengulangnya lagi. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Jadi kenapa anak didik kita ini seperti ini? Apa dasarnya? Ya, kita sebagai pendidik harus bisa mencari kebutuhan dasar peserta didik. Kelima, tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan dulu. Kalau dulu itu harus, jadi ada kata-kata harus, ya. Guru itu dulu bukan tawaran tapi paksaan. Jadi harus disiplin. Nah, jadi ada kata paksaan kalau dulu. Kalau sekarang diharapkan guru itu tidak memaksakan kehendak kita. Karena memperbaiki hubungan. Ketika ada masalah dengan temannya, kita sebagai pendidik harus membaikkan lagi dengan temannya. Jadi memperbaiki hubungan yang tadinya bertengkar dengan temannya, sekarang harus bisa memperbaikinya. Ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi bagaimana kalau, nah jadi jangan dari tapi balikan lagi pada dirinya, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Perbedaannya. Nah, ada contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Sini, ada perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang tidak boleh itu apa? Hukuman, ya, tidak boleh. Contoh kasusnya murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, memang dulu itu misalnya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu masuknya hukuman. Terus guru marah-marah. Dulu itu kalau ada yang tahu tuh marah-marah gitu. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut masuk kelas. Ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu maksudnya hukuman. Konsekuensi, apa konsekuensi? Jadi tumbuh pada dirinya sendiri, ya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya, jadi tidak langsung marah guru itu. Di sini restitusinya, guru menanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat dan guru juga membantu menanyakan kenapa terlambat sampai terlambat ke sekolah. Jadi tidak marah-marah, tidak harus langsung menghukum. Jadi harus tahu dulu masalahnya seperti apa. Yang kedua yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tidak perbedaan dari ketiga. Nah, konsentrasi dimulai. Coba kita lihat di sini. Ada beberapa pertanyaan. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat ya, nanti ada jawabannya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Jadi anak itu membuat coretan. Nah, gurunya itu untuk membersihkan coretan yang dibuatnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Apa? Yang berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Terus berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Apa? Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau
Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Ini ya, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, konsekuensi ya. Yang keempat hukuman, yang kelima konsekuensi, yang lari di lapangan itu hukuman. Nah, yang duduk di bangku di pinggir lapangan saat beristirahat tidak diizinkan oleh guru piket yaitu konsekuensi. Terlambat hadir di jam ini adalah konsekuensi. Ya, bukan hukuman tapi konsekuensi karena dia terlambat 15 menit saat pembelajaran daring. Jadi pas terakhir itu konsekuensinya dia harus tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran videokan juga konsekuensi. Ya, konsekuensi maksudnya. Yang terakhir membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya yaitu hukuman. Seharusnya bukan seperti ini, harus mengganti ya. Yang nomor 5 yaitu posisi kontrol, di mana kita sebagai guru harus bisa memposisikan kontrol anak didik kita. Nah, di sini ya ada 5 posisi kontrol guru yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukumnya yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan yang lain. Jadi dipisahkan antara yang memakai atribut lengkap dengan yang tidak. Itu penghukumnya. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu dengan kata-kata itu ya? Jadi merasa bersalah si anak itu. Bapak kecewa sama kamu. Terus kalau teman, kalau pembuat merasa bersalah seperti itu. Jadi anak didik itu, oh merasa bersalah, oh iya, saya tidak menggunakan atribut dengan lengkap. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib. Buat Bapak Ibu gurumu bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah, tetapi kedepannya untuk Senin yang datang kamu harus memakai atribut dengan lengkap. Mungkin itu sebagai teman. Kalau pengontrol, kamu sudah melanggar. Apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Kalau yang manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kalau manajer itu harus ada pertanyaan terus dijawab lagi oleh siswanya dengan pertanyaan tematiknya itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, jadi untuk manajer ini tidak menyudutkan anak ini, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada siswa itu sendiri. Jadi, oh iya, siswa itu akan memperbaikinya dengan ikhlas, dengan tidak terpaksa dengan pertanyaan ini sebagai manajer ya. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pasti berbeda. Bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Kalau di sini keyakinan kelas itu bisa berubah, jadi waktunya tidak sesuai kesepakatan. Misalnya untuk 1 minggu ini kesepakatan kelasnya seperti apa? Bisa berbeda-beda. Jadi tidak hanya misalnya 1 tahun, tapi sesuai lagi dengan kesepakatan kelas. Kalau memang kesepakatan kelasnya ingin tetap itu, berarti itu ya keyakinan kelas. Contoh, ada beberapa contoh. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm? Nah, contohnya untuk pengendara bermotor, kenapa harus memakai helm saat berkendara atau bermotor? Yang kedua, mengapa kita memiliki aturan pakai sabuk pengaman saat
di dalam kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas. Guru, jadi tidak hanya guru untuk proses pembuatan keyakinan kelas ini. Guru berdiskusi dengan peserta didik, dengan murid. Apa saja yang akan kita buat keyakinan kelas kita itu? Apa saja keyakinan kelasnya? Kita tulis, atau kita misalnya kalau di laptop ya, kita tulis satu kesepakatan. Ada beberapa misalnya sampai 10, sampai 11, sampai 12. Terus waktu setelah berdiskusi peraturan kelasnya anu misalnya ada beberapa, misalnya tidak boleh ke WC itu lebih dari satu, berarti satu orang. Ya, berdiskusi tentang peraturan kelas. Terus merumuskan. Setelah ada tadi diskusi, ada peraturan kelas itu ada beberapa, misalnya ada 12 tentang peraturan kelas, terus merumuskan tentang peraturan kelas. Setelah dirumuskan, sudah berdiskusi, merumuskan, lalu menjadilah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas. Bisa saja keyakinan kelas itu menempelkan keyakinan kelas, misalnya di kertas yang kecil, satu orang kita menulis ini keyakinan kelas pasti berbeda-beda, dengan satu dengan yang ini berbeda-beda. Kita bikin dari kelas dari catatan kecil, kita tempel-tempel, nanti kita gabung, kita akan jadikan beberapa keyakinan kelas yang misalnya ada 20 keyakinan kelas menjadi 10 keyakinan kelas dengan kesepakatan dan berdiskusi di kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata yang negatif dengan kata tidak boleh ataupun yang lainnya. Jadi keyakinan kelas itu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap senang saat pembelajaran berlangsung, saling tolong menolong, disiplin dan bersikap jujur, hidup rukun dengan tenang. Ini contoh dari keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang pertama harus lebih abstrak dari peraturan. Ya, dua, sedikit saja agar mudah. Jadi jangan banyak, misalnya 20. Tapi anak didik kita tidak sulit mengingat. Lebih baik misalnya ada 4 atau 5 keyakinan kelas, tetapi bisa dilaksanakan oleh peserta didik kita atau murid dengan baik. Selain itu dapat dihafal oleh peserta didik berupa pertanyaan umum yang tepat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterangkan, jadi sesuai dengan kelas. Berbeda kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kelima, dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi untuk lanjutannya yaitu untuk lebih baik lagi dengan bentuk positif. Semua, dan terakhir nomor 6, semua warga kelas dilibatkan. Jadi seluruh siswa itu dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Seluruhnya, kalau misalnya ada 40, berarti 40 orang itu harus dilibatkan, tidak hanya sebagian warga kelas saja. Nah, yang ketujuh tadi sudah ya, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, tadi setiap ada masalah itu kita tidak harus menjadi peserta didik kita atau murid kita, tetapi di sini ada dulu menanyakan dulu, yang menanyakan, memvalidasi dan menstabilkan identitas. Ya, dari mana? Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi jangan langsung menjudge ke anak didik kita itu ketika ada masalah itu menjudge kamu masalah atau apapun, tapi harus tahu dulu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, apakah kamu tahu? Apakah tahu perbuatan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas? Apa yang telah kita sepakati? Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai guru itu ke anak didik ketika ada masalah, ibu pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu segitiga restitusi. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu ada 3 tahapan. Ini contoh ya, contoh dari kasus segitiga restitusi, yaitu di mana terlambat. Ya, pagi ini pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randi yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Randi datang dengan kondisi yang berantakan. Mari,
Temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Namun Randi malah marah-marah. Dia menantang temannya itu, hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya, yang kebetulan berada di ruang guru, saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Randi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya, saya tawarkan ke Randi untuk melakukan restitusi. Dan dia pun menyetujuinya. Langkah restitusinya yang menstabilkan identitas, menurut Randi perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketiga, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Itu menstabilkan identitas dengan pertanyaan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, sekarang ceritakan kepada ibu apa alasanmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apakah Randi meyakini keyakinan kelas kita. Yang keempat, jika Randi meyakininya, apakah Randi bersedia memperbaikinya. Yang kelima, jika Randi memperbaikinya, berarti hal yang menunjukkan seperti apa Randi yang sebenarnya. Yang berikutnya, apa rencana Randi untuk memperbaiki hal ini. Yang terakhir, bagaimana perasaan Randi setelah melakukan restitusi ini. Nah, alhamdulillah ya, sudah selesai penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua menjadi guru yang teladan, menjadi guru yang diinginkan oleh anak-anak. Jadi dirindukan oleh anak-anak. Ketika tidak di satu hari pun anak-anak merindukan kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pematerian dari Ibu Teri sudah selesai. Pematerian yang sungguh luar biasa ya, sangat jelas dan bermanfaat sekali. Berikan tepuk tangannya kepada Ibu Teri. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri yaitu Ibu Teri Rosmawati yang sudah menyampaikan materinya. Dan terakhir kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya sebagai pengacara acara. Mohon maaf apabila kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.